他再厉害，也是个大虚器皿。今时不同往日了。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kanselir Basan yang berkata, kalau semua cendekiawan diajar dengan cara sama, maka yang cepat belajar akan ikut terhambat oleh yang belajarnya lambat, akibatnya kemajuan kultivasi mereka jadi terlambat. Qinmu dan Chen Wanyun memasuki halaman. Kanselir Basan berkata, Akademi Kekaisaran cocok mendidik 1 dari 1000, bukan 1 dari 1.000.000, karena itu aku pribadi melatih Chen Wanyun, dan dia terbukti jadi bakat langka. Qinmu bertanya, kalau begitu apa bedanya dengan sekte? Kanselir Basan menjawab, itu yang sedang dipikirkan guru kekaisaran, sebab Kanselir Agung akan pensiun, dan guru kekaisaran paling cemas soal masalah ini. Dia tahu Akademi Kekaisaran ada kekurangannya, jadi dia juga membina murid sendiri. Jumlah talenta yang tertahan di sini sebenarnya tidak sedikit. Guru Kekaisaran harus memutuskan, apakah reformasi di Akademi Kekaisaran dilanjutkan atau tidak, tapi jelas ia tak bisa membatalkannya. Sekolah dasar, perguruan tinggi, dan akademi ini sudah jauh melampaui sekte dalam melatih bakat. Jika masalah pembinaan jenius bisa diatasi, mereka akan mengungguli sekte dalam segala hal. Kaisar melatih putra mahkota dengan pelindung, pembimbing, dan guru sejak kecil hingga dewasa, semuanya dari level master sekte, sehingga putra mahkota jadi sangat kuat. Kini metode itu coba diterapkan pada para cendekiawan, mengajari mereka seni ilahi sesuai kemampuan masing-masing. Kanselir Basan berkata, bahwa Kanselir Agung meminta, jika bakat hebat ditemukan, maka bisa disebarkan. Kami diperintahkan untuk memilih cendekiawan terbaik dan multitalenta, lalu diajar langsung oleh para kanselir, dipisahkan dari yang berbakat biasa. Saudara junior, kau adalah akademisi kekaisaran pertama di Akademi Kekaisaran kami, yaitu Akademisi Qinmu. Qinmu terkejut mendengarnya. Akademisi Kekaisaran ternyata solusi untuk mengajar sesuai kemampuan murid. Jika Kanselir Basan dan Patriark Muda bisa mengatasinya, maka mereka tak perlu lagi bergantung pada sekte iblis surgawi, untuk menghadapi Daozi dan Fosin. Kali ini, memang sekte iblis surgawi yang mengusir Daozi dari sekte Dao dan Fosin dari biara petir agung. Qinmu sendiri pemimpin muda sekte itu, sedangkan si Yunxiang kemungkinan besar adalah nenek si nyonya sekte generasi sebelumnya. Bisa dibilang Akademi Kekaisaran mengalami kekalahan telak. Chen Wanyun merasa canggung mendengar percakapan itu, setiap kali ingin bertanya, ia pun merasa ragu. Akhirnya ia tak tahan lagi dan bertanya, Guru Basan, kenapa Anda memanggilnya adik junior? Kanselir Basan menjawab santai, dia dan aku sama-sama murid dari guru yang sama, jadi dia adalah adik juniorku, oleh karena itu kau harus memanggilnya sebagai paman senior. Chen Wanyun bertanya ragu, kalau kultivasiku lebih kuat darinya, apakah aku tetap harus memanggilnya paman senior? Kanselir Basan tertawa, kau bukan tandingannya, sebab kemampuan Qinmu setingkat lebih tinggi darimu. Itu artinya level dia tetap berada di atasmu. Bahkan kalaupun kau bisa mengalahkannya, kau tetap harus memanggilnya paman senior. Chen Wanyun menggerutu, bagaimana kalau kita bertarung? Kanselir Basan mengingatkan agar kau jangan coba-coba, karena dirimu pasti akan kalah, sebab kemampuannya selevel Daozi dan juga Fosin. Qinmu buru-buru menarik bajunya agar Kanselir Basan menutup mulut.
Kanselir Basan memang terkenal tukang bicara di Akademi Kekaisaran, oleh karena itu dirinya tak pandai menyimpan rahasia. Apapun bisa terlontar dari mulutnya, termasuk kelemahan teknik Qin Mu, bahkan hampir saja ia mengatakan bahwa Qin Mu yang telah mengalahkan Dao Zilin Xuan. Kanselir Basan menatap Qin Mu dan berkata, "Kanselir Agung ingin aku selalu di sisimu, tapi beliau juga ingin kau belajar. Karena kau adik junior, jadi kau tak perlu memanggilku guru. Aku biasanya hanya mengajak keluar 1 atau 2 cendekiawan untuk pengalaman, tak bisa banyak, karena sulit untuk diurus. Terakhir aku membawa Chen Wanyun, kali ini mungkin hanya bisa menambah 1 orang lagi." Chen Wanyun menatap dengan harap, tapi Kanselir Basan menggeleng, "Aku tidak bisa membawamu kali ini. Aku harus pilih cendekiawan dengan fondasi kuat, untuk membuktikan apakah akademisi yang diusulkan Kanselir Agung akan berhasil." Kanselir Basan menyuruh Qin Mu, "Saudara junior, pergilah ke lantai catatan surgawi, pilih beberapa kitab suci untuk bekal perjalanan, sebab aku akan mengajarkanmu di sana." Setelah itu ia pun pergi mencari cendekiawan berbakat luar biasa, sedangkan Qin Mu mengejek Chen Wanyun, membuatnya marah dan pergi dari sana. Qin Mu lalu bersiap ke lantai catatan surgawi. Saat keluar ia mendapati para cendekiawan dari semua halaman muncul dan berdiri di jalan, menatap ke arahnya dalam diam. Qin Mu melihat para cendekiawan keluar dari setiap halaman, kebanyakan adalah orang-orang yang pernah ia kalahkan. Mereka membawa pedang, sementara beberapa yang lain hanya menatapnya. Ada juga wajah baru, termasuk Qin Yu dan generasi muda keluarga terpandang. Hanya segelintir yang tidak muncul, seperti Wei Yong dan Si Yun Xiang. Seseorang menantangnya, Qin Mu tertawa dan melangkah maju, lalu seorang cendekiawan mencibir, menyuruhnya mulai dari belakang, seakan mengejek keberaniannya. Qin Mu berhenti dan menatap cendekiawan yang pernah ia pukul 3 kali, berbeda dengan yang lainnya yang hanya dipukul 2 kali. Cendekiawan itu tampak gembira dan berkata, "Kelemahanmu sudah terbongkar oleh Kanselir Basan, oleh karena itu kali ini kau pasti akan kalah." Qin Mu menanggapinya serius, "Senior, siapakah namamu, agar aku tahu siapa yang mengalahkanku nanti?" Cendekiawan itu tersenyum dan menjawab, "Namaku Yan Qinghe." Qin Mu berkata tegas, "Semoga senior Yan menjadi orang pertama yang mengalahkanku." Yan Qinghe tertawa puas, "Kau mungkin orang barbar, tapi masih punya rasa hormat, kalau begitu aku akan membuatmu kalah telak." Terdengar suara gemuruh saat Qin Mu melangkah maju, tubuhnya yang kuat menekan udara hingga membentuk dinding tak kasat mata, lalu menghancurkannya dengan pukulan. Ledakan tinjunya membuat aliran udara menyebar ke segala arah. Yan Qinghe merasa panik, bahkan tak sempat mengendalikan pedang dengan ki vital, ia pun buru-buru menangkis dengan lengannya. Jika ia masih mencoba menghunus pedang, ia pasti sudah mati sebelum pedang keluar dari sarungnya. Suara mendesing terdengar, tubuh Yan Qinghe terpental jauh ke ujung gang. Para cendekiawan di belakangnya ketakutan dan cepat-cepat menghindar. Di ujung gang, Wei Yong hendak membuka pintu, tapi tiba-tiba bayangan melintas cepat dan suara benturan keras terdengar. Rupanya itu tubuh Yan Qinghe yang menghantam ke dinding, bahkan tubuhnya tertanam dan dinding sekitarnya runtuh. Wei Yong merasa terkejut, ia berkata, "Saudara senior, aku tidak melihat apa-apa dan tidak akan bicara." Ia berbalik hendak masuk kamar, namun tiba-tiba Kanselir Basan muncul di belakangnya. Kanselir Basan bilang, "Jangan katakan apapun, biarkan dia bertarung." Wei Yong bingung dan bertanya, "Kanselir, apa rencana Anda?" Kanselir Basan menjawab tenang, "Aku berencana memilih beberapa cendekiawan berbakat dari Wisma Cendekiawan, lalu mengajari mereka secara pribadi seni, jalan, dan keterampilan ilahi." Wei Yong merasa bingung, tapi Kanselir Basan menjelaskan,
jika aku sengaja membocorkan kelemahan Kinmu, agar para cendekiawan menyerang, lalu Kinmu mengalahkan mereka. Dari situ ia bisa menilai siapa yang layak diajar. Weiyong kagum dan bertanya tentang dirinya, tapi kanselir hanya balik bertanya, berapa jurus yang bisa ia tahan dari Kinmu. Kepala Weiyong langsung pusing, tiba-tiba terdengar ledakan keras, rupanya seorang cendekiawan sudah ditampar Kinmu, hingga terhempas dan menghancurkan batu bata di tanah. Pekerja serabutan menjadi kesal, karena tiap hari harus memperbaiki rumah Kinmu, dan memintanya mengurangi keributan. Kinmu meminta maaf, lalu berjalan keluar. Seorang cendekiawan mencoba menyerangnya, tapi langsung dihantam ke tanah hanya dengan satu telapak tangan. Kinmu kembali membungkuk meminta maaf, lalu melangkah lagi. Cendekiawan lain tak tahan, ia pun segera melancarkan serangan, namun justru terlempar ke udara, dan menabrak dinding akibat hembusan jari Kinmu. Seorang cendekiawan terpental ke udara, kepalanya menabrak atap hingga setengah tubuhnya tersangkut. Yang lain dihantam Kinmu ke dinding, membuat para pekerja hanya bisa pasrah. Tiba-tiba angin kencang datang dari belakang Kinmu, puluhan cahaya pedang menyerangnya seperti naga berenang. Kinmu terkejut, itu jurus pedang berenang tingkat tinggi, seharusnya hanya Qin Yu yang bisa mencapainya. Kinmu menyatukan jarinya, mengalirkan ki vital sebagai pedang, lalu menebas cahaya naga pedang milik Qin Yu, hingga berubah jadi pedang tajam yang terpaku di dinding. Kotak pedang Qin Yu kosong, dan wajahnya menjadi panik. Kinmu menjentikkan jarinya, 5 ledakan kecil menghantam Qin Yu. Kinmu tersenyum dan berkata, jika kemampuanmu lumayan, tunjukkan lagi jurus pedang nagamu. Para pekerja yang melihat kejadian itu bersorak kagum, menyebut Kinmu seperti guru besar. Yue Qinghong berdiri di atas budak serigala, kemudian keduanya menyerang Kinmu. Budak serigala menebas dengan 2 pisau hitam, sementara puluhan pedang dari kotak di punggung Yue Qinghong, membentuk wujud pedang bor raksasa. Kinmu tersenyum, memuji kemajuan Yue Qinghong, tapi ia berkata jika aku sudah memurnikan ki menjadi benang, sehingga Yue Qinghong bukanlah tandingannya. Yue Qinghong menjadi marah, ia mengira kalau Kinmu sedang menghinanya. Kinmu meledakkan benang ki vital dari jarinya, membentuk pedang raksasa seperti pedang bor yang menusuk budak serigala, pisau ajaib budak serigala terpental, bajunya robek dan lengannya mati rasa. Yue Qinghong kaget lalu menyerang dengan jurus pedang bor, mencoba menahan Kinmu. Namun Kinmu hanya menjentikkan jarinya, mengubah serangannya menjadi jentik pedang, lalu memadukannya dengan jentik pedang spiral, menguasai keduanya tanpa hambatan. Benang ki vital Kinmu melilit wujud pedang bor Yue Qinghong, menghancurkannya dalam sekejap. 31 pedang lawan tertusuk benang ki hingga hancur jadi serpihan. Budak serigala lalu menyerang dengan tendangan, tapi Kinmu membalas dan membuatnya terhempas. Yue Qinghong memanfaatkan momen untuk menusuk bahu Kinmu dengan jari, namun tiba-tiba suara iblis terucap dari Kinmu, yang hal itu mengguncang pikirannya. Ia kehilangan kendali, terdorong di depan Kinmu sebelum sadar kembali, lalu mundur dengan wajah yang muram. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kinmu yang menghantam Yue Qinghong ke dinding, hingga menembus ke kediaman Biksu Yun Ke. Tembok runtuh, aura Yun Ke menyala terang dan ia menantang Kinmu. Yue Qinghong memperingatkan bahwa biksu itu tak berguna, tapi Yun Ke marah dan meledak dengan kekuatan dahsyat, menyerang Kinmu bagaikan naga dan gajah berlari. Tanah bergetar dan batu hancur berserakan. Kinmu menangkis serangan tersebut, dan suara ledakan terdengar ketika telapak tangan mereka beradu. Yun Ke tertawa sambil mengatakan, Kinmu, kau tak menyangkakan, aku telah mengolah ilmu pedang guru kekaisaran menjadi kekuatan telapak tanganku, menjadi mudra 5 tingkat kekuatan perkasaku. Biksu Yun Ke berteriak,
namun serangan Kinmu menghancurkan ki vitalnya, dan mematahkan mudra 5 tingkatnya. Pakaiannya robek berantakan hingga tubuhnya nyaris telanjang. Ia mencoba melawan lagi dengan mudra gajah, tapi pukulan Kinmu menembus udara, disertai kilatan api dan kabut putih yang menyebar. Yunke terpental, celana pendeknya pun hancur, membuatnya benar-benar telanjang. Yunke yang terpental, berusaha membalikkan tubuhnya, lalu wajahnya terbentur tembok hingga pingsan. Kinmu membersihkan pakaiannya, lalu Weiyong datang gemetar sambil membawa kotak pedang. Kinmu bertanya, "Saudara Wei, ada apa?" Weiyong menjawab dengan gugup, "Kau menentang arus, aku harus menegakkan keadilan dan bertarung denganmu." Kalimat ini terlalu kejam, bahkan ia sendiri takut mengucapkannya. Kinmu heran lalu bertanya lagi, "Saudara Wei, apakah kau mau bertarung denganku? Kalau begitu mari hati-hati saja dan jangan berlebihan." Weiyong pun akhirnya bisa tenang dan berkata, "Saudara Qin, jangan pukul aku sekeras biksu tadi." Kemudian ia mengeluarkan pedang, dan memakai teknik spiral yang diajarkan guru Kekaisaran Yankang. Banyak cendekiawan Akademi Kekaisaran mempelajari jurus dasar ini, termasuk Weiyong yang walaupun dirinya gemuk, tapi berbakat dan paham mendalam tentang 3 bentuk pedang. Weiyong punya dasar kuat dari keluarganya, dan kemampuannya tak kalah dari Kinmu. Kinmu pun menahan diri, hanya memakai jurus pedang spiral untuk menguji Weiyong. Pedang mereka saling melilit, berubah-ubah, membuat para cendekiawan lupa akan luka mereka, dan hanya fokus melihat duel itu. Weiyong memang ahli pedang, berasal dari keluarga Wei di Sungai Makam. Pamannya Adipati Wei merupakan pejabat tinggi, sekaligus ahli pedang besar, pernah memimpin perang besar hingga menaklukkan negeri sisa surga di utara. Karena jasanya, ia diberi gelar sebagai Adipati. Weiyong bukan pewaris tinggi di keluarganya, tapi sejak muda rajin berlatih hingga kemampuannya diakui. Ia memakai pedang spiral, namun Kinmu memadukannya dengan teknik tinju sehingga lebih menakjubkan. Pertarungan mereka seperti kakak membimbing adik, Kinmu memberi arah, agar Weiyong memahami jurus demi jurus. Setelah 3 jurus, Weiyong mulai percaya diri dan berkata, "Saudara Qin, gunakan seluruh kekuatanmu, aku ingin tahu perbedaan kita." Kinmu tersenyum tipis lalu mengganti jurus, menusuk dengan teknik Sun Xin Refining, membuat Weiyong hampir kehilangan akal, dan berjuang menstabilkan pikirannya. Kinmu memakai mudra kebebasan iblis surgawi, membuat Weiyong kehilangan pertahanan jiwa, dan tumbang dengan satu tebasan. Kinmu lalu menyalurkan ki vital, dan membantunya berdiri sambil tersenyum. Weiyong melihat sekitar, separuh cendekiawan kalah, separuhnya lagi takut untuk maju menantang Kinmu. Ia tersenyum dan berkata, "Memang benar pundakku punya kelemahan, tapi meski mereka tahu, mereka tetap tak bisa melukaiku." Kinmu menjelaskan, mengetahui kelemahan itu adalah satu hal, dan mampu melukaiku itu adalah hal lain. Di Akademi Kekaisaran, hanya ada segelintir orang termasuk direktorat, yang mungkin bisa melukaiku. Weiyong terdiam mendengar penjelasan itu. Kinmu menoleh dan melihat kediaman cendekiawan hancur total, para pekerja memandangnya dengan tatapan kebencian. Kinmu meminta maaf pada para pekerja renovasi, lalu berkata pada Weiyong dan yang lain, "Aku harus pergi ke lantai catatan surgawi, jadi tak bisa menemani kalian lagi." Kinmu mengucapkan selamat tinggal, dan ia pun pergi. Kini tak ada seorang pun yang berani menghalanginya. Yue Qinghong melihatnya dan bergumam, "Sekarang Kinmu menjadi kakak senior dari kediaman sarjana kita." Tiba-tiba dinding runtuh, debu mengepul, dan biksu Yun Ke muncul, berlari sambil menutupi tubuhnya yang telanjang. Ia buru-buru kembali ke rumahnya dan menutup pintu keras-keras. Para cendekiawan ingin tertawa tapi menahan diri.
Tak lama kemudian, terdengar suara Yun Ke dari dalam, "Para saudara senior, aku tidak punya pakaian tersisa, satu-satunya diambil rubah dan tak dikembalikan. Adakah pakaian lebih untuk biksu malang ini?" Wei Yong tersenyum, "Kakak Yun, tunggu sebentar, aku punya pakaian cadangan, tapi agak kebesaran." Yun Ke menjawab, "Itu tidak masalah, lagi pula pakaian hanyalah benda duniawi." Kanselir Basan keluar dari ruangan Wei Yong sambil menghitung, Chen Wanyun, Qin Mu, Qin Yu, Wei Yong, Yue Qinghong, dan Yun Ke. 6 orang ini bisa jadi akademisi kekaisaran. Membimbing mereka seharusnya tidak sulit, tapi selain kediaman cendekiawan, ada juga murid dari alam 5 elemen di kediaman bangsawan. Aku tidak bisa memihak, jadi harus memilih juga dari sana, agar kaisar tidak keberatan. Yang dipilihnya semua sudah mencapai alam 6 arah. Setelah itu jalur mereka sudah tetap, sehingga ia tak bisa lagi mengajar sesuai kemampuan masing-masing. Kanselir Basan keluar dari kediaman cendekiawan menuju kediaman bangsawan. Di sana banyak pangeran, putri, dan bangsawan dengan faksi rumit, baik maupun jahat bercampur aduk. Anak kaisar bersaing dengan anak raja, semua berebut kekuasaan hingga membuat pusing. Kanselir Basan merasa kesal, tapi tak punya pilihan, menyinggung keluarga kekaisaran hanya akan membawa masalah. Ia pun berkata, "Lebih baik tanyakan pendapat pangeran kedua." Ling Yusu terkejut sekaligus senang, sebab Kanselir Basan adalah Direktorat Akademi Kekaisaran, yang setara dengan Kanselir Agung. Kekuatannya begitu dalam, tak tertandingi oleh pejabat tinggi, guru istana, atau guru sekte manapun. Ia adalah salah satu tokoh terkuat di dunia, dan mendapatkan ajarannya adalah keberuntungan besar. Kanselir Basan melihat wajah gembira pangeran kedua, dan langsung tahu kalau dia salah paham. Kanselir Basan menjelaskan, "Jika aku hanya mengajar cendekiawan alam 6 arah ke bawah, aku ingin pangeran kedua merekomendasikan 2 cendekiawan dari kediaman bangsawan." Ekspresi Ling Yusu pun berubah sedih, sejak lahir ia mendapat jauh lebih sedikit sumber daya, dibandingkan putra mahkota. Meski semua pangeran dan putri bisa masuk akademi kekaisaran tanpa ujian, putra mahkota mendapat 6 guru master, bahkan kaisar sendiri turun tangan untuk mengajarinya. Putra mahkota tidak hanya dilatih seni bela diri tingkat tinggi, tapi juga cara menjadi kaisar, mengendalikan pejabat sipil dan militer, serta membentuk lingkaran kecil dengan para kanselir, untuk mempersiapkan istana kekaisarannya sendiri. Bagi pangeran dan putri, selain putra mahkota, mereka tak punya kemampuan bersaing untuk merebut tahta. Kanselir Basan setara dengan master tingkat tinggi, jadi meski tak sebanding dengan guru putra mahkota, ajarannya tetap sangat berharga. Namun ia hanya mengajar cendekiawan di alam embrio roh dan alam 5 elemen, jadi wajar saja Ling Yusu tak mendapat tempat. Menahan kecewa, Ling Yusu tersenyum dan berkata, "Adik ketujuhku yaitu Ling Yusiu punya bakat luar biasa, bahkan guru kekaisaran mengakuinya. Walau ia suka bermain-main, bakatnya melampaui diriku. Dengan bimbinganmu, dia bisa lebih kuat dan sifatnya bisa berubah." Kanselir Basan terkejut, putri ketujuh memang suka main-main, itu menghambat kultivasinya. Status putri kekaisaran melindunginya, tapi kalau ikut denganku dia akan menderita. Ling Yusu dalam hati berkata, "Adik ketujuh terlalu dekat dengan Qin Mu, aku takut itu akan mencemarkan nama keluarga. Kalau kau keluar gunung dan melihat lebih banyak talenta muda, kau akan melupakannya, ini demi kebaikanmu agar tidak salah jalan." Kanselir Basan bertanya, "Pangeran kedua, apakah ada orang lain dalam pikiranmu?" Ling Yusu menjawab, "Ling Minyu, atau dikenal sebagai Pangeran Mingyue." Kanselir Basan terkejut, "Apakah dia putra Raja Taisan itu? Kudengar hubunganmu dengannya tidak baik,
kenapa kau merekomendasikan dia? Ling Yusu tersenyum, benar, karena Raja Taisan mendukung kakakku, tapi bakat dan pemahaman Minyu memang yang terbaik di kediaman bangsawan. Kanselir Basan mengangguk, pangeran kedua memang berbudi luhur, aku akan minta mereka datang ke kediaman cendekiawan untuk menemuiku. Ling Yusu merasa senang, karena Kanselir Basan memberinya kesempatan untuk menarik Pangeran Minyu. Kemudian Ling Yuxiu dan Pangeran Minyu datang ke kediaman cendekiawan bersama Qin Yu, Chen Wanyun, Yun Ke, Wei Yong, dan yang lainnya. Kanselir Basan berkata, aku sudah berdiskusi dengan Kanselir Agung, kalian semua dipilih jadi akademisi sementara. Mulai hari ini kalian hanya boleh pergi ke Paviliun Seni Ilahi, Aula Azureyang, Lantai Rahasia Militer, Aula Elemen Arai, dan Paviliun Musik Surgawi. Di sana kalian akan belajar seni perang, formasi, temperamen, melukis, kaligrafi, juga mendengar ceramah. Aku akan mengajar sesuai kemampuan kalian, beberapa tahun lagi, hasilnya akan menentukan apakah kalian bisa jadi akademisi tetap. Ia tersenyum dan menambahkan, selain itu ada juga seorang senior, dari Akademi Kekaisaran pertama kita di Akademi Kekaisaran. Aku sudah laporkan pada Kanselir Agung dan Kaisar, pengangkatannya akan segera diumumkan. Semua terkejut dan penasaran siapa akademisi Kekaisaran pertama itu. Yue Qinghong dan Biksu Yun Ke menatap Chen Wanyun yang wajahnya campur aduk. Kanselir Basan berkata, kali ini aku akan membawa putri ketujuh keluar berlatih beberapa hari, sedangkan yang lainnya tunggu giliran. Putri Kekaisaran boleh pergi ke lantai catatan surgawi memilih gulungan kuno, sementara sisanya tetap di sini, dan saat itu mereka semua merasa gembira. Di lantai catatan surgawi, sekretaris memeriksa tablet buku Qinmu dan berkata, kau tidak boleh merusak buku, sebab jika ada yang rusak, maka kau akan dipenjara. Dengan tablet ini, kau hanya boleh membaca di lantai pertama. Jangan naik ke lantai 2, kalau tidak, sekretaris di sana akan menangkapmu. Qinmu menjawab, aku akan ikut Kanselir Basan berlatih di luar, jadi aku ingin meminjam beberapa gulungan kuno. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.